Halo semuanya, apa kabar? Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Rohimat Channel. Tapi sebelum memasuki videonya dan memahami apa isi videonya, alangkah baiknya kalian mensubscribe dan like, lalu share video ini dan tekan tombol di bawah supaya kalian tidak ketinggalan dari berita-berita di Rohimat Channel. Dan pribadi berterima kasih yang sudah mengklik dan sudah ingin mendengarkan dari cerita-cerita di Rohimat Channel. Semoga tidak bosan dan semoga terus menanti dari berita-berita di channel kami. Oke, di pagi ini di Rohimat Channel akan bercerita atau akan menceritakan peristiwa yang dimana kelak peristiwa ini sangat melejit di masyarakat dari dulu sampai sekarang. Karena memang peristiwa ini adalah salah satu peristiwa yang terbesar di Indonesia. Dan kami pun juga dari kaum milenial sangat-sangat prihatin dan sangat-sangat sedih ketika mendengarkan cerita tersebut. Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang tragedi peristiwa Bintaro, yang dimana peristiwa tersebut ratusan jiwa dan puluhan orang luka berat dan meninggal. Dengan keadaan tragis meninggalnya itu, kita sangat prihatin karena mereka dalam korban-korban itu sudah tidak kelihatan tubuhnya, dan ada juga yang masih belum dievakuasi mayat-mayat tubuh korban tersebut. Lalu begini ceritanya. Pada Senin pagi 19 Oktober 1987, dua kereta api dari dua arah melaju berlawanan dengan kecepatan tinggi dan saling bertabrakan. Kejadian itu terjadi di desa Pondok Belitung, sekitar 4 km dari stasiun Kebayoran Lama, yang merupakan kawasan pinggir barat Jakarta Selatan. Dan lalu mungkin peristiwa ini dinamakan dengan kejadian peristiwa Bintaro. Pribadi akan menceritakan tentang peristiwa Bintaro yang masih melejit di kalangan masyarakat sampai saat ini. Karena memang peristiwa ini adalah salah satu terbesar peristiwa kecelakaan perkereta apian di bumi kita Indonesia. Yang sebagaimana tercatat di dalam buku Sejarah Kelam Kereta Api yang berjudul Dua Kecelakaan Kereta Api di Bintaro, yang dituliskan oleh Tempo Publishing. Kecelakaan ini merupakan bencana kereta api terbesar sepanjang sejarah di kereta apian di Indonesia. Itu adalah salah satu kutipan yang di dalam buku Sejarah Kelam Kereta Api telah menyatakan bahwasanya kecelakaan Bintaro ini adalah salah satu terbesar di bumi kita Indonesia. Dan memang yang pernah mendengar pun kecelakaan ini sangat prihatin banget. Apalagi kalian mungkin yang sudah tahu, kalian boleh mencari lagi. Dan sejarah Bintaro ini memang sangat sedih untuk diceritakan. Yang pada saat itu kereta api KA 225 dari Rangkas Belitung, Jawa Barat, yang membawa 700 penumpang bertabrakan dengan kereta api KA 220 yang datang dari stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan membawa penumpang 500 penumpang jiwa. Itu hanya berdasarkan data yang tercatat yang membeli karcis, sebab masih ada yang ratusan penumpang gelap yang masih belum tercatat yang membeli karcis tersebut. Mereka menyelinap di gerbong kereta api, lokomotif, dan di atap gerbong kereta tersebut. Jadi masih ada nih penumpang-penumpang yang disebut penumpang gelap, karena penumpang tersebut tidak tercatat di dalam pembelian karcis tersebut. Sampai dengan Senin tengah hari sudah ada lebih dari 100 korban jiwa yang tewas, sementara 300-an orang mengalami luka-luka berat, dan ada juga yang luka ringan di dalam 300 jiwa tersebut. Angka ini dipastikan bertambah sebab di dalam gerbong masih ada 20 orang korban yang meninggal tapi belum bisa dievakuasi. Sementara menurut Jawa Pos, gengs, kecelakaan itu setidaknya merenggut 156 jiwa diperkirakan, dan 300 korban jiwa yang luka-luka berat dan juga ringan. Wow, ini sangat banyak banget korban-korban jiwa yang berjatuhan. Jenazah dan korban yang luka mereka ditampungi dalam kurang lebih 7 rumah sakit yang terdekat pada saat itu. Di antaranya Rumah Sakit Fatawati, Rumah Sakit Setia Mitra, Rumah Sakit TNI Al Mito Harjo,
Rumah Sakit Jakarta, dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Mereka lalu dilarikan ke rumah sakit tersebut karena memang keadaan itu sangat genting dan sangat tidak memungkinkan untuk diselamatkan. Dan akhirnya mereka dilarikan ke rumah sakit 5 tersebut yang terdekat pada saat kejadian naas tersebut. Kenapa mereka ditumpangkan ke rumah sakit tersebut? Karena masih banyak ada korban yang terjepit. Bahkan sampai ada yang meminta untuk diamputasi. Serem banget, gengs. Kita bayangin keadaan mereka, situasi genting, mereka terjepit di dalam kereta yang bertabrakan tersebut. Lalu mereka ada yang meminta untuk diamputasi sehidup-hidup pada saat itu. Ini kejadian yang sangat serem banget untuk diceritakan, gengs. Tapi tolong dengerin biar paham. Mereka ada yang meminta diamputasi kakinya, ada juga yang meminta diamputasi tangannya, karena memang pada saat itu tubuh mereka terjepit. Lalu sebuah lokomotif direncanakan untuk didatangkan guna menyeret gerbong yang saling menjepit. Namun rencana itu dibatalkan karena akan korban yang terjepit akan semakin remuk. Wow, kita bayangin nih, orang terjepit, ada yang mengusul dari lokomotif tersebut diseret atau dipisahkan, tapi ada yang membantah karena kita takut nih si korban tersebut akan remuk tubuhnya. Menteri Perhubungan saat itu, Bapak Rusmi Nurjadin, mengatakan letaknya di lokasi terjadian, selama masih ada korban yang hidup, gerbong tidak boleh digerakkan sama sekali. Lalu sesaat kemudian akhirnya didatangkan geragaji, besi, mesin, dan mesin pengelas untuk membongkar gerbong. Dan ini adalah salah satu ide, salah satunya untuk memisahkan gerbong tersebut. Karena kalau misalkan seandainya gerbong tersebut digerakkan, maka korban-korban yang masih hidup di dalam akan terjepit dan remuk. Lalu yang pertanyaan, bagaimana peristiwa terjadi? Nah, ini adalah salah satu kronologi peristiwa tersebut bisa terjadi, gengs. Berdasarkan catatan yang diperoleh oleh Tempo, pada kejadian hari tersebut, KA 225 menunggu KA 220 pada saat itu seperti biasa di Sudimara. Namun pada saat itu kereta yang ditunggu tidak kunjung datang, yang sebagaimana yang telah dijadwalkan pada saat itu. KA 225 sudah meninggalkan Sudimara menuju Tanah Abang pada pukul 06.50 waktu Indonesia Barat. Karena kereta KA 220 tak kunjung terlihat, akhirnya KA 225 berangkat menuju Tanah Abang. Lalu saat itulah tugas pengatur perjalanan kereta api atau disingkat PPKA yang bernama Bapak Jamhari menerima pemberitahuan dari petugas pengatur perjalanan kereta api di stasiun Sudimara yang bernama Bapak Umriyadi bahwa KA 220 telah berangkat menuju Sudimara. Nah, ini adalah salah satu kronologi awal terjadi mula kereta KA 220 bersama kereta KA 225 bertabrakan di Bintaro. Karena mereka saling menunggu. Kereta ini sudah dijadwalkan yang telah ditetapkan. Lalu kondisi kereta api yang mengangkut banyak penumpang itu tampaknya membuat masinis kereta api KA 225 yang pada saat itu dilajukan oleh yang bernama Bapak Selamat Suradio tak awas pada semboyan 46 yang diberikan kepada Bapak Jamhari. Semboyan 46 ini mungkin adalah salah satu tanda-tanda bahwasannya kereta ini akan datang. Tetapi ya memang kalau dipikir sih ini adalah salah satu tragedi yang tidak dinalar manusia, karena memang saling menunggu dari kereta pihak menunggu dan kereta pihak yang satu lagi menunggu, yang lalu akibatnya ia salah menangkapnya sebagai instruksi perjalanan. Pada saat itu dimasinisi oleh Bapak Selamat Suradio. Beliau bercerita kepada Jawa Pos di depannya, tepat di rel yang lama muncul kereta api KA 220 dari Tanah Abang menuju Merak pada saat itu. Beliau berkata ia tidak bisa berbuat apa-apa
karena kereta itu melaju sangat kencang. Beliau selain mengucapkan istighfar, beliau mencoba untuk sekuat tenaga mengerem dan membunyikan klakson. Jadi beliau itu sudah berusaha untuk berupaya untuk memberhentikan kereta, tapi kejadian sangat naas dan memang itu sudah takdir. Bagaimana sudah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Setelah tabrakan maut itu terjadi, beliau baru tersadar saat di ruang ICU Rumah Sakit Keramat Jati dengan luka di badannya. Beliau mengalami patah kaki di area kanan dan sobek di area pinggul. Beliau juga tidak hanya patah tulang dan sobek di kulit pinggung, tapi beliau juga mengalami rontok pada giginya karena memang berbenturan yang sangat keras. Saat itu beliau bilang, kereta yang dikemudikan hanya bersekitar di kecepatan 40 km per jam. Jadi beliau itu mengatakan, yang beliau ingat, memang kereta ini berkisar 40 km atau per jam gitu. Beliau mengungkapkan pada saat beliau tersadar di ruang ICU. Dalam insiden itu, pada akhir Oktober 1987, 4 pegawai PJKA diputuskan bersalah oleh hakim. Selain Bapak Slamet Suradyo, ada Bapak Jamhari, Bapak Umriyadi, dan kondektur KA 225 yang bernama Bapak Adung Syafei. Pada April 1988, mereka mulai disidang. Lalu setelah di sidang berjalan, Bapak Slamet Suradyo dinyatakan bersalah dan beliau dihukum selama 5 tahun penjara. Lalu Bapak Adung Syafei dihukum 2,5 tahun di penjara, sementara Bapak Sumriyadi dan Bapak Jamhari masing-masing dihukum selama 10 bulan penjara. Lalu setelah berjalannya waktu sampai beliau Bapak Slamet selama 5 tahun, akhirnya beliau bebas pada tahun 1993. Setelah keluarnya beliau masih boleh bekerja di kantor walaupun hanya sebatas disuruh apel pagi. Tapi yang anehnya, setahun setelahnya beliau bekerja, beliau dinyatakan diberhentikan dengan secara tidak hormat. Padahal kalau dipikir-pikir, beliau bekerja di PJKS atau yang sekarang sebut PT Kereta Api Indonesia. Beliau bekerja pada tahun 1964. Lalu beliau dinyatakan menjadi masinis pada tahun 1971. Jadi beliau bekerja sudah lama. Tapi dalam kejadian naas tersebut, beliau merasa bahwasanya beliau ini menjadi kambing hitam di tragedi Bintaro tersebut. Dan ada yang juga mengatakan sampai akhir tuanya beliau karena menganggur, tapi akhirnya beliau berjualan rokok eceran. Nah, gengs, itu adalah salah satu kronologi yang saya tahu ya tentang tragedinya naas kereta api Bintaro. Memang kejadian ini patut untuk kita kenang, karena memang kejadian ini bahkan kita sebut ini adalah sejarah ya. Kita sebagai milenial harus tahu tentang sejarah-sejarah perkereta api Indonesia. Nah, gengs, sebelum itu mari kita doakan beliau para arwah, beliau para yang sudah meninggal dalam kejadian tersebut. Kita doakan semoga arwah-arwahnya tenang dan semoga amal ibadahnya diterima, karena memang kejadian ini kita tahu bukan karena kecelakaan tapi karena takdir. Apapun itu adalah takdir. Kita harus mendoakan beliau semoga tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Bapak Slamet dan para 4 yang pegawai kereta api, semoga yang sudah meninggal ditenangkan dalam kuburnya, dan kita juga harus berdoa sebanyak mungkin untuk para mereka yang korban yang disebut tragedi Bintaro. Nah guys, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan cerita di Rohimat Channel. Semoga tidak bosan-bosan untuk mendengarkan, dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini ke media sosial kalian. Dan jangan lupa
tekan di bawah ya gengs, supaya ada berita baru dari di Rohimat Channel, kalian tidak ketinggalan. Semoga menghibur untuk kalian semua. Saya di Rohimat Channel mengucapkan diri, karena di Rohimat Channel akan di next time.